karena kehidupan itu manusia hubungannya. Berarti kalau memang kultur yang ada yang diangkut ke sini, ke sistem pelatihan Bapak, kira-kira apa saja Bapak? Misalnya ketika teater di kami Ludruk misalnya, janger apa janger, ada janger gitu misalnya. Di sini apa Bapak? Tradisi-tradisi pertunjukannya yang benar-benar dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dekat di kita di tanah Papua. Di sini apa ya? Kalau saya bilang secara keseluruhan, secara budaya tuh hampir semua tuh teatrikal gitu. Nah, jadi bagaimana pelantikan ada itu hampir semua teatrikal gitu. Ada, tapi tidak punya kesadaran bahwa buat dalam kehidupan panggung. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan sehari-hari yang berbau adat, yang berbau ini mau diangkut ke dalam institusi sini, ke dalam mata kuliah. Tidak, paling tidak ada punya kesadaran itu. Pendekatan buat metode-metode mau melatih pemain kan ada di masing-masing nih. Masing-masing sehari-hari ya. Sehari-hari. Lebih mudah sebetulnya kulturnya ya ketimbang barat yang kita tidak mengerti ya. Metode-metode ya Jawa misalnya ya. Metode Madura apalagi metode Madura. Ya, Papua sistem latihannya Madura. Nanti diajarin tukang pangkas rambut sampean. Sampean semuanya. Sama ketika kita garap film dapat pemain Papua. Contoh ada beberapa pemain lah yang minus di sini, terus Dodi Pencupen. Kalau sudah ada yang garap, nggak akan berhasil. Kenapa? Karena pendekatannya ya beda lah. Kita kasih teks, dia harus hafal gini-gini. Tapi kalau hanya diarahkan nanti begini, kayaknya begini, lepas jadi improvisasi jadi. Dibandingkan dengan jadinya ya kayak ya tipe Sri Mulat yang tidak sekolah, mereka kadang yang tidak bisa baca, tapi dikasih tema gini main jadi gitu kan. Pendekatan lebih dekat dengan kultur. Iya, ada. Dan dia ngalami dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat ya, Bapak. Sekarang kan kita ingin hidupkan kan di atas panggung kan, bagaimana dialog hidup, bagaimana emosi yang dimainkan hidup. Semua kan keluar bukan dibuat-buat, bukan berusaha dia mengacting, Bukan memasuki teks yang Iya, sekarang tidak keluar dari konteks teks yang mau disampaikan, ya. Jadi bagaimana menyampaikan, cara dia menyampaikan. Dan kita ya Papua dengan suku-sukunya masing-masing dibiarkan. Untuk kita punya ini kan udah zamannya sending lah, itu yang dari Injil begitu masuk kan udah dihapus semua begitu. Tidak boleh, kan ada undang-undang yang melarang itu. Nah kita generasi sekarang kan udah tidak jalani itulah. Saya kasih contoh misalnya kita suku Biak ya, dari ritual adat sejak baik masih di dalam kandungan kan ada upacara gitu. Ini laki-laki atau perempuan harus upacara itu dibuat. Jenis kelaminnya apa gitu. Setelah lahir ada upacaranya. Terus udah umur sekian tahun jadi ada upacara. Nah itu kan udah dihapus semua. Udah sampai dewasa jadi remaja upacara apa pendewasaan harus dibuat juga. Udah dihapus semua. Nah kita ingin bagaimana untuk upacara-upacara itu kita angkat kembali kita kan di dalam satu institusi. Itu di pendidikan apa gitu. Nah itu kan nggak ada. Itu yang hendak diajukan, diangkut ya. Kalau bahasa saya angkut, dibawa ya. Dibawa. Gimana generasi berikut mau tahu kita nggak bisa ngerti. Logikanya begini saja. Ketika teman-teman ambil S2 atau ambil S3, butuh narasumber. Yang mereka cari kan tokoh adat. Ini mereka datang wawancara, buat jadi tesis, buat jadi semua lah, mau jadi skripsi, mau jadi apa. Ini kan per individu. Nah, sementara di kampus ini kan banyak orang. Kenapa tidak yang tokohnya ini bawa aja ke kampus suruh ngajar? Iya kan? Nah, itu menarik sebetulnya. Daripada ini yang ambil tesis nih di S2-nya jadi nih narasumbernya dari yang mereka ini. Kenapa mereka ini tidak diangkut? Ya problemnya memang tidak ada yang mengangkut Bapak. Persoalannya ini lagi Bapak. Ujung-ujungnya begitu Bapak. Itu kalau dibuat, kalau niat pasti uang
pasti terselesaikan kan. Diselesaikan. Ujung-ujungnya pasti di kampus-kampus institusi seni begitu. Nah, yang ada itu hanya butuh yang bikin bermasalah itu pengakuan, harus inilah, harus Oh, inilah, harus standarisasi. inilah. Aturan-aturannya S. itu membunuh sebenarnya. Nah, Aturan. katakanlah macam yang tadi saya bilang ritual-ritual adat itu dari lahir sampai mati, ini cuma berapa? Ya, siklus ya, begitu. Dan tiap suku juga beda ya Bapak. Beda. Gitu. Ritual kelahiran, ritual tumbuh, berkembang 3 bulan itu beda-beda. Remaja harus dibuat Ada acaranya sendiri. gitu. Nah, yang ini kan Ya. Generasi hari ini kemungkinan besar tidak tahu Bapak. nggak tahu bahasa saja ada yang Beda Bapak ya. ya, artinya ada yang udah nggak bisa bicara Bisa bahasa. orang, katakanlah itu orang Biak. coba wabe iya pada saat tanya aku mau kemana kan udah Sudah nggak mengerti ya Bapak. Nah itu problem sebetulnya ya. Misalnya kayak kami orang Madura, banyak juga orang yang nggak ngerti bahasa Madura juga. Lebih diajari bahasa Indonesia, Pak. Iya, Lebih bangga berbahasa Indonesia ketimbang bahasa Madura. Terutama di kota Bangkalan. yang saya lihat tujuan pendirian ISP ini untuk apa begitu kalau yang ada nanti agama ini datang ini tinggal penempatan wilayahnya saja. Wilayah itu jangan jadi masalah. Adat sudah selesai, tidak ada masalah ini lagi. Jadi agama itu tidak akan jadi masalah. Karena dalam konteks tertentu, ya apapun masalahnya, kalau bicara soal itu dengan agama, dengan rajin dan taat saja sudah selesai. Artinya tinggal taat toh, gitu. Kemudian kalau memang semua ujung-ujungnya diakhiri dengan agama, ya selesai toh, gitu. Ruang diskursus terkadang terbatas gitu pada konteks keagamaan gitu. Kereligiusan gitu, itu juga bukan dia ini ya, landscape-nya juga lain gitu. Bisa nggak kenapa aku bilang free soal itu gitu. Sebelum kita itu dulu, kita secara intelektual gitu bisa mencari atau dimensi sosialnya kita cari gitu, dimensi-dimensi yang lain sebelum masuk kepada keagamaan gitu loh. Karena kalau pakai agama di kitab dimanapun, kitab manapun pasti kita selesai. Kita tinggal ikuti akal kita gitu. Kita tinggal jalankan akalnya gitu. Bukan persoalan kitab sucinya, bukan persoalan hadis dan Al-Qur'annya kalau kami gitu. Tapi persoalan bagaimana akal mengaplikasi soal itu. Kalau akalnya tidak jalan, maka semuanya akan runtuh gitu. Di luar dua kitab itu gitu, aku pikir mungkin tidak gitu. Kita bisa melakukan satu dimensi yang lain. Kitabnya itu sudah selesai. Intinya selesai itu tanda kutip. Itu kan intinya bagaimana berbuat baik, selesai kan berbuat baik. Tapi itu pengetahuan tadi, pengetahuan yang didoktrin dari tokoh-tokoh yang ini harus A, ini harus B, ini harus C, ini tidak boleh. Itu kadang-kadang itu membuat itu lahirnya masalah gitu. Padahal kalau kitab ya selesai lah, interpretasi berbuat baik intinya. Pak Hendrik Marham, bagaimana pendapat Anda perspektif dengan agama? mungkin ya. Tadi kita sudah turut bercerita, saya coba kasih kita bicara ke agamanya, saya bicara lebih ke kepercayaan asasi begitu. Kita sangkut paut juga dengan isbit gitu. Ya sebelum agama itu kan ya adat sudah mengatur itu begitu. Kepercayaan animisme ya betul itu di batu situ, di pohon besar sana atau di tanjung ada berbuah di situ, tapi dari semuanya yang lebih tinggi ada di langit begitu. Jadi kita punya ritual untuk yang di langit ada begitu, yang ke animisme itu ada juga, tapi itu kan lebih ke individu. Kalau yang ke langit kita semua, karena yang menciptakan semuanya ada di langit seperti itu. Dan kenapa saya tadi cerita itu karena ya dari kita punya ritual-ritual adat itu kan sudah mengatur semuanya. Kemudian agama masuk yang dilarang begini kita di adat juga sudah ada begitu. Tidak boleh buat jahat ke atas segala macam. Ada tekanan juga ya. Begitu.
yang jadi masalah kenapa apa namanya agama ini masuk terus kita punya yang asli yang sebenarnya sudah menjadi kita, mengatur kita untuk hidup baik itu di stop, tidak boleh ini katakanlah ritual-ritual ini, upacara-upacara ini tidak boleh karena dianggap itu penyetandaran buat kesamaan. Kan agama lebih menyeluruh daripada suku-suku ataupun kayak kami Jawa beda dengan Papua, tentu punya aturan masing-masing. Lebih kayak bentuk kenapa mungkin juga jadi kenapa agama itu dari tempat lain kita impor ke sini untuk menjadi sesuatu yang keseragaman pandangan, masivisasi ya Pak. Mereka yang menang menyatukan semua. Jadi sebenarnya agama itu multi power dari etnik. Iya, melihat agama itu bagian dari itu. Sebagai sukses. Nah itu. Jadi Ini terlepas dari bagaimana tata cara kita menyembah, gitu. Tapi bagaimana kita bersosial dan bagaimana wacana itu diproduksi untuk menyatukan. Lebih seperti itu menurut saya. wadah untuk menyatukan keyakinan yang multi ya di soal ini. Multikultur. Nah, benar Pak Jemi lah. Kalau itu dipadu dengan nilai kultur keyakinan masing-masing itu, mungkin agama ini akan menjadi universal yang sebenarnya. Karena ada kontrasnya seperti di dia tadi ya. Kamu yakin begitu tidak boleh langsung dibakar, mau meninggal itu padahal yang dimaksud itu sebenarnya bagaimana metode mereka meyakini, dan itu yang diambil gitu. Ya jadi ya kalau menurut aku sebenarnya pasti tadi agama ada, kita sebagai manusia yang sebagai kuncinya bagaimana mendrive agama untuk diri kita masing-masing. Akan benar-benar tinggal diri kita bagaimana jadi maintenance-nya untuk agama itu gitu. Ya, dua agama ini kan meyakini setan iblis ya. Jadi juga berperan juga mungkin komplasnya. Jadi itu kan melibatkan mereka juga. Hitam putih.